keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Pesan dari Luffy ini kan, dari One Piece ini kan justice, ya, keadilan yang didambakan oleh semua. Nah, karena itu ya pasti ada sesuatu di sini yang mengusik rasa keadilan. Dan pemerintah itu kan harus selalu diingatkan. Kalau nggak diingatkan maka kita akan salah arah. Kita sebagai ketua umum untuk menginstruksikan harus bendera merah putih. Siapapun yang tidak mengikuti aturan dari organisasi sudah resiko ditanggung sendiri bila mana perlu pemerintah untuk menindak tegas. Kita sepakat dan kemarin juga kita rapatkan dengan pengurus setiap provinsi dan kabupaten kota, khususnya kita harus taat dengan aturan undang-undang di negeri kita ini. Tepuk tangan buat kita semua, luar biasa teman-teman fans One Piece Indonesia. Ada Muhammad Iman Murders dengan teman-teman One Piece-nya. Para nakama datang malam hari ini. Kita hadirkan langsung, kita ingin dengar sebentar apa makna bendera One Piece yang sekarang jadi fenomena tentunya membuat riuh. Kenapa bisa riuh? Kenapa ada yang bereaksi? Apakah ini betul merupakan bentuk protes halus kepada pemerintah atau seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih dalam. Yang pasti kami akan melibatkan para nakama untuk bersuara malam hari ini di catatan demokrasi. Tadi dibawa bendera One Piece-nya? Oh ada ya? Ada ya, nanti sambil kita baca nih. Maknanya apa teman-teman nanti yang menjelaskan lebih detail. Malam hari ini kami akan mengundang sejumlah narasumber yang tentunya memiliki sudut pandang yang beragam. Kita dengarkan apakah ada sisi pro dan juga kontranya. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak kepada BHS yang mendukung terus program catatan demokrasi. Kami juga menghadirkan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Nonton One Piece juga kan? Anime asal Jepang dan tentunya ternyata bendera ini sudah ada sejak tahun 1999. Jolly Rogers. Beberapa bulan yang lalu kami lihat fenomenanya ramai di jagat maya. Ramai banget. Tapi kenapa momentumnya sekarang? Di bulan Agustus menyambut HUT 80 RI. Tiba-tiba banyak orang yang memasang, mengibarkan bendera One Piece. Bukan hanya di rumah, tapi juga di kendaraan yang melintas. Langsung saja saya kenalkan narasumber kita malam hari ini. Ada Ketua YLBHI. Assalamualaikum Mas Isnur, boleh cek audionya Mas Isnur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Andromeda. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Shock lihat bendera One Piece berkibar di tanah air? Enggak, udah lama kan. Biasa aja? Udah lama kita mengikuti dan saya juga penggemar One Piece juga. Ngaku akhirnya kan, ngaku ya. Itu kan bendera Mugiwara Crew ya, jadi ya itu simbol untuk melawan world government yang sangat otoritarian. Oke, sabar Mas, ditahan dulu. Udah ngomongin otoritarian duluan gitu ya. Kami juga menghadirkan ini luar biasa, ini Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara KP Norman Hadinegoro. Bang Norman, sehat Bang Norman? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap Bang Norman juga udah tahu nih. Mungkin anaknya yang bisikin soal One Piece ya Bang ya. Jangan sampai berkomentar tapi nggak tahu One Piece itu apa ya Bang Norman. Kita tunggu di Catatan Demokrasi malam hari ini. Terima kasih. Ada juga politikus Partai Solidaritas Indonesia, Kang Ade Armando. Halo, selamat malam. Malam. Sang komisaris kita, Mas Ade Armando, thank you banget Mas Ardi. Mbak Tejo yang nyebutin mereknya ya, bukan saya Mas. Lo nggak apa-apa, emang iya ya? PLN ya Pak, terima kasih banyak. PLNNP. Saya cuma mau komentar kalau saya tuh betul-betul nggak tahu One Piece itu apa. Jujur ya ini ya? Jujur. Saya tuh ya? generasi jauh di atas teman-teman ini kan. Tapi pas mau tampil riset mendalam soal One Piece. Riset, saya tanya sama teman-teman, apa nih One Piece? Kalau saya tuh dulu zaman saya itu namanya Tintin. Oh, tahu ya, Lucky beda ya Luke teman-teman gitu. ya. Jadi levelnya begitu. Oke. Nanti kita dengarkan lebih detail Kalau ya. era Jepang tuh saya udah lewat saya. Udah ketuaan. Ini pengakuan langsung dari Mas Ade Armando. Terima kasih Mas. seorang Nanti kita generasi lanjutkan tua. Mas ya. Iya. Lebih mendalam. Kami juga menghadirkan penceramah. Banyak juga yang nanya, kok penceramah hadir bahas bendera One Piece ya? Nanti kita dengarkan sudut pandang dari aspek spiritual.
penceramah kita Ustadz Hilmi Firdausi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andro. Di tengah-tengah banyak juga pihak yang mempertanyakan Ya. ketika dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 apakah ada secara eksplisit ketika kita mengibarkan bendera selain bendera merah putih bisa terancam pidana. Nanti ada pakar hukum pidana, Bang Teguh Nasrullah. Assalamualaikum, selamat malam Bang Teguh Nasrullah. Selamat malam semua. Sudah lama Bang ya, biasanya kasusnya keras dulu Bang, undang Abang. Tapi saya jujur waktu dihubungi tadi, apa sih One Piece? Oh, anak-anak yang muda membuat sebuah bendera. Gimana pendapat Bapak? Saya pelajari dulu, tapi setelah saya pelajari beberapa itu, saya sama melihat bendera ini ya, kreativitas saja. Sama seperti bendera HTI, jangan dianggap sesuatu yang menyimpang selama bendera yang bergambar la ilaha illallah, ya saya no problem. Masing-masing punya warna dan rasa. Nanti kita dengarkan lebih dalam dari Bang Teguh Nasrullah. Tetapi dengan satu catatan, jangan digunakan untuk menyaingi bendera merah putih. Itu saja. Ada satu narasumber lagi, jangan sampai kelewat nih. Karena kabarnya Mbah Sujiwo Tejo, budayawan kita malam hari ini membawa wayang. Bawa ya Mbah ya? Wah, nanti pertunjukan wayangnya eksklusif di catatan demokrasi malam hari ini ya. Saya boleh deh langsung ke yang kemarin posting duluan tuh ada Ustadz Hilmi Firdausi. Ini kami juga kaget loh, penceramah tiba-tiba ikut komentar juga soal bendera One Piece. Antara pro dan kontra Ustadz Hilmi Firdausi. Alasan Ustadz sampai komentar bendera One Piece yang buat riuh ini bagaimana Ustadz? Bismillah. Menurut saya hal ini jangan terlalu dilebih-lebihkan ya. Ini adalah ekspresi anak muda kekinian. Ya, kalau bapak-bapak mungkin yang tadi saya dengar banyak yang nggak tahu tentang One Piece itu apa. Jadi One Piece itu sebuah anim, ya anim fiksi ya. Jadi umur Mas sudah umur. jadi ya. Jadi sebuah anime yang menceritakan tentang seorang bernama Luffy yang menjadi bercita-cita menjadi seorang raja bajak laut, ya, betul ya, untuk mencari sebuah harta karun yang dinamakan dengan One Piece. Di tengah perjalanan beliau tuh merekrut para kru, ya. Kru dengan berbagai macam latar belakang. Yang kalau saya riset, kru-kru itu hampir mewakili rakyat Indonesia sepertinya. Ada yang korban penindasan. Pelan-pelan ya. Silahkan dibetulkan kalau saya salah ya. Ada namanya Nami kalau nggak salah, seorang navigator ya. Ada lagi seorang bernama Ilmuwan Robin. Ya, dia dikejar-kejar pemerintah karena menyembunyikan kebenaran sejarah. Ya. Ada lagi korban rasialisme namanya Jinbe dan sebagainya. Jadi dengan bendera itu yang bendera tengkorak dengan topi jerami ya, itu seperti sebuah simbol loyalitas, persahabatan. Kalau tengkorak mungkin ditanya, kenapa tengkorak? Tengkorak itu adalah mempertahankan idealisme sampai mati. Mungkin seperti itu. Ini Ustadz nonton sampai habis nih. Ya, One Piece ya Ustadz ya. Harus riset dulu. Saya menyukai anime ini karena memang sangat mewakili perasaan-perasaan kami. Kalau saya sih nggak ngaku sebagai Gen Z ya, tapi teman-teman di sini saya rasa ekspresinya itu sudah sangat tepat ya. Jadi jangan dianggap berlebihan, apalagi sampai ada dibilang untuk makar dan sebagainya. Ini bendera biasa saja. Mungkin anak-anak Gen Z ini merasa ada sebuah ketidakadilan, ada sebuah hal-hal yang kurang pas di negeri ini. Jadi mereka melakukan bentuk protes dengan cara mereka. Apakah betul seperti itu faktanya? Mas Iman, betul Mas? Mas sambil ditunjukkan benderanya, sambil ditunjuk-tunjuk. Ini maknanya apa sih? Tengkorak, tulang silang, mana tadi bendera? Kita perlihatkan. Yuk. Coba. Sambil diperlihatkan. Ini ya Ustadz ya. Wah. Sambil berdiri boleh? Mas Iman, Muhammad Iman ini fans One Piece Indonesia. Waduh. Ya, jadi ini adalah merupakan lebih besar bendera lagi Jolly Roger, bukan bendera One Piece, Iya. Pak, Ibu. Jolly Roger. Jadi di sini merupakan bendera milik Luffy. Namanya bendera bajak laut topi jerami, identik dengan topi jeraminya si Luffy. Iya. Tuh. Kenapa tengkorak? Karena ini manga atau anim yang bertemakan bajak laut. Bajak laut. Itu yang pertama. Yang kedua, betul kata Bapak Ustadz, untuk mempertahankan idealismenya dia di dunia One Piece sendiri gitu. Jadi kenapa pakai topi jerami juga? Ini untuk menunjukkan identiknya seorang kapten bajak laut di dunia One Piece. Gitu. Jadi semua di dunia One Piece itu Jolly Roger itu punya identiknya masing-masing, yaitu sang kaptennya sendiri dan
Ya. Ini yang paling utamanya. Ini bajak laut yang kalau kata kita mungkin perampok dan sebagainya, tapi di anime ini bajak laut yang identiknya mungkin kurang baik malah sopan, malah lucu, malah loyal, malah sangat akur ya melawan tadi world government itu ya, Betul yang sekali, Pak. semena-mena, yang mengendalikan media, yang ada nepotisme di situ dan sebagainya. Itu fiksi tapi ya, di Fiksi, film, di ini kita anime. ngomong fiksi, kita ngomong One Piece ya. Jadi mungkin anak-anak muda kita ini merasa anime ini mewakili mereka banget. Sehingga mereka membuat ini sebagai bentuk protes ya, bentuk kritis juga. Dan saya harap pemerintah jangan terlalu berlebihan menyikapi hal ini. Justru dijawab saja dengan perbaikan sistem negara ya, penyediaan lapangan pekerjaan dan sebagainya yang mereka selama ini banyak keluhkan. Sampai dulu kan ada hashtag kabur aja dulu dan sebagainya. Ini kita anggap sebagai sebuah ekspresi anak Bang muda. Teguh Nasrullah tadi ingin komentar seperti ya? Ingin Silakan. menambahkan? Iya. Mau nanya langsung boleh? Saya mau nanya langsung. Yang ingin kalian tampilkan itu bukan benderanya kan, tapi gambar itu kan? Betul sekali, Pak. Betul. Betul sekali. Bisa Itu saja itu sebenarnya gambar ditempel ya. di pamflet, spanduk, Ya. atau dalam sekali. bentuk kertas, betul? Betul sekali, Pak. Selesai diskusi kita. Belum Bang, ini masih segmen awal Gak Bang. ada Jangan masalah dulu. hukum. Karena Bang Teguh Nasrullah, ada orang-orang yang menyandingkan bendera merah putih sama bendera One Piece. Lebih Ada yang posisinya bendera merah putih di atas, di bawahnya bendera One Piece. Apakah itu jadi persoalan? Relevan dengan persoalan bangsa? Boleh gunakan mic. Boleh gunakan mic Bang, boleh Bang? Bang, sampai repot lupa Selama pakai itu mic, kan? tidak diniatkan sebagai bentuk perlawanan simbol negara, bendera merah putih. Betul sekali, Ya, itu saja. Hanya Ini merupakan merek dagang One Piece kreativitas juga. anak-anak mungkin yang sedang terjadi sekarang, kreativitas globalisasi. Bahkan Bukan hanya boleh saya punya pandangan rujuk lain? ke Indonesia saja. Itu saja. Bahkan Bang, gini ya. Oke. Duluan Bang siapa? Norman ini Oke, silakan. semua pada mau ngomong baru segmen awal ini ya. Iya. Bang Norman, ini saking semangatnya bahas One Piece nih. Saya ya melihat bendera ini baru pertama kali. Serius Bang? Iya. Baru malam ini? Di sini baru malam ini. Biasanya berita pagi saya itu. Saya melihat adik-adik ini ya. Kalau benderanya oke, tapi misi orasinya yang jelek. Maki-maki pemerintah. Coba buka deh videonya. Maki-maki Pancasila. Diplesetin tuh Pancasila itu. Jadi ada kesan ya misi kalian itu kayaknya misi mengadu domba antara pemerintah yang resmi dengan kalian. Dan momennya 17 Agustus lagi. Bagi kami merah putih itu ada sakral. Ya ingat 17 Agustus itu ya ditutuskan pada hari Jumat. Di saat bulan Ramadan. Yang saya katakan sakral itu. Jadi saya nggak ikhlas ya kalau misalnya bendera itu jadi satukan dengan merah putih. Ini gambarnya yang kami tayangkan tadi. Nah, bendera Ya. One Piece. Ini nggak tahu di mana ini. Itu aja yang di ini. Saya yakin ini di daerah ini ya. Saya tadi jalan dari rumah, saya lihat, mana kok nggak ada benderanya. Ya, jadi gini kesannya, adik-adik ya. Anda boleh kritik pemerintah. Kritik Prabowo boleh. Tapi jangan momen-momen 17 Agustus itu untuk rakyat Indonesia. Ya, 1 bulan memasang bendera merah putih. Kalau di tempat saya di Jakarta Timur, di Bambu Apus, itu dari tanggal 1 kita udah pasang bendera merah putih. Itu RT, RW, ya itu koordinasi. Ya. Jadi kalau yang kayak gini di Jakarta itu nggak akan mungkin ada bendera ginian, saya yakin. Ini pasti ada di daerah. Ya, jadi saya berharap sama Anda, ya tolong silakan benderanya berkibar nggak apa-apa, tapi jangan disatukan dengan merah putih. Biarkan merah putih berdiri sendiri. Itu Mas siapa Mas? dari Mas saya. siapa nih? Temannya Mas Iman? Boleh? Oke, Bang Norman ya. Terima kasih Bang udah mengkritisi kita ya. Jadi mengkritisi mungkin nakama-nakama di luar Jakarta, mungkin di seluruh dunia. Memang kita kan tersebar di seluruh dunia. Ya puji Tuhannya memang kita secara komunitas Bang. Kita dari 2007 sudah berkomunitas.
Tadi izin koreksi sedikit ya Mas, 1997 sebenarnya Jolly Roger sudah ada. 1997. Iya, itu sebenarnya bentuk kreativitas. Saya setuju untuk kita tidak boleh mengkritisi terlalu keras untuk pemerintah. Tapi terkadang ketika kita mengkritisi lembut, itu tidak dengar. Kritisi keras juga katanya berlebihan. Makanya ini adalah bentuk kreativitas kami dari nakama di One Piece seluruh Indonesia. Kita mengibarkan bendera tidak lebih tinggi, Bang. Ini yang harus dicatat. Tidak pernah lebih tinggi daripada sang saka merah putih. Walaupun itu disandingkan, Bang. Itu nggak mungkin kita mungkin kita nakama ya, One Piece ya. Tapi hati kita, jiwa, raga kita, darah kita itu Indonesia, Bang. Saya bisa buktikan ini, saya menggunakan baju Indonesia. Dan ini adalah Haori. Haori itu adalah jenis Pertanyaan kimono saya, kecil. kenapa 17 Agustus Anda tampilkan? Nah, ya kan kalau dia lahir dari tahun 97 ya. Ya. Kenapa 17 Agustus? Ini kayak nadanya ini anti Prabowo nih kelihatannya nih. Waduh. Tidak bisa seperti itu Bang Norman. Jadi gini, sebenarnya dari dulu. Kesannya seperti itu. Oke, itu kesannya Bang Norman. Tapi menurut kami nakama, dari dulu kita secara berkeluarga ya, kita keluarga ya, itu kita punya Jolly Roger masing-masing bahkan setiap komunitas. Itu suka kita kibarkan juga. Tapi jangan selalu langsung dikaitkan karena mau 17 Agustus gitu ya. Jadi besar, seakan-akan kita tuh mengajar sekali gitu yang namanya Indonesia kah atau ke kemenangan Indonesia itu sendiri. Tapi kita mau kasih lihat ke pemerintah, kita tuh care banget. Kita tuh peduli banget gitu loh. Apa sih momen yang paling dilihat, disorot? Ya kemerdekaan Indonesia, Bang. Kemerdekaan Indonesia, cinta Indonesia, kemerdekaan yang mau kita selalu, ayo kita berikan kemerdekaan ke kita. Kita tidak melupakan sejarah juga. Gitu loh. Jadi ya, kita ingat kata Soekarno jangan melupakan sejarah. Karena yang paling bahaya ya. Jadi kan Soekarno mungkin Bapak itu melawan penjajah. Yang paling bahaya itu melawan bangsa kita sendiri dan kita lagi melakukan itu Bang sekarang. Ya. Jadi itu bentuknya. Itu bentuk paling halusnya, Bang. Iya. Ya. Jadi Gitu Mas, penggunaan simbol-simbol Jolly Roger ini itu jauh dari Agustusan, sangat jauh. Bahkan Wapres Gibran dalam kampanyenya, kalau kalian lihat, pakai dalam debat kampanye nih, yang sangat Indonesia sekali, pakai simbol Jolly Roger di bajunya. Jadi pertanyaannya siapa yang makin mempopulerkan Jolly Roger? Iya, Mas Gibran gitu loh. Betul. Jangan-jangan itu jadi makin rame. Tapi di mana riuhnya? Bagi saya riuhnya adalah ketika pemerintah, pejabat ya, ada anggota DPR, ada wakil ketua DPR, ada Menko Polhukam, merespon berlebihan. Merespon bahwa ini makar, ini memecah belah bangsa, ini adalah tindak pidana. Padahal mereka hadir dengan penuh cinta kepada Indonesia. Betul sekali. Mereka adalah kader-kader dengan baju mereka, dengan simbol mereka, peduli ke Indonesia. Kalau Romo Sujiwo mungkin pakai wayang. Ya. Kalau mereka pakai Jolly Roger, saya pakai toga di advokat, itu wajah kita macam-macam dari background masing-masing. Jadi jangan dianggap itu adalah kebencian, itu cinta mereka, peduli mereka dengan semangat wajah mereka. Betul, setuju. Gitu loh. Di kesempatan yang lain ya, ada yang lain komunitasnya, ada mungkin yang Naruto, ada yang mungkin Power Ranger ataupun itu, simbolnya masing-masing beda-beda Bang. Jadi harus dianggap sebagai simbol seperti kita mengibarkan bendera ormas keagamaan, ormas kedaerahan, kepemudaan, sama semua. Semangatnya adalah semangat ke Indonesia. Termasuk ada muatan kritiknya mungkin? Seperti itu. LBH, kami pakai simbol orang miskin angkat timbangan keadilan. Itu simbol bahwa hukum tidak berpihak pada keadilan gitu. Ini masalah Seperti orasinya ya. Bendera bagi kami nggak ada masalah. Tapi orasi yang terkandung di bendera itu. Sambil ngibar-ngibar begini, dia ngomong Pancasila, udah diplesetin. Nah, maka jangan Hati-hati. generalisasi. Dalam ilmu logika jangan Bukan generalisasi. kita tidak membicarakan masalah bendera, tapi membicarakan misi. Coba Anda buka lagi videonya. Ya, merinding, wah gila nih berani banget. Ya kalau ada 1-2 orang Bang, jangan digeneralisasi. Oh enggak, ini semua di TikTok seperti itu. Ya, saya coba memberikan komentar adik-adik sekalian. Saya sepakat begitu saya lihat bendera One Piece barusan disatukan dalam satu tiang dengan bendera merah putih. Anda sudah bermain-main di pinggir-pinggir ranah hukum. Jangan kayak begitu. Bendera One Piece boleh dikibarkan nggak, no problem. Tapi jangan disatukan dalam satu tiang dengan bendera merah putih.
Itu tolong kita semua, bukan hanya Anda termasuk saya, semua kita apapun bendera merah putih itu harus kita hormati. Itu satu. Kalau lebih rendah posisi bendera One Piece-nya. Walaupun lebih rendah dalam satu tiang tidak boleh. Karena itu bisa memenuhi unsur pasal tentang pengaturan terkait bendera. Ya, terus kemudian Anda saya sangat kecewa. Kami tidak mengkritik secara keras kok. Anda justru yang generasi muda harus mengkritik secara keras rejim pemerintahan manapun. Jangan melempem karena hanya untuk boleh aman-aman aja bendera One Piece. Kami nggak akan mengkritik pemerintah. Pemerintah Prabowo ini adalah pemerintah dan pribadi Prabowo adalah presiden yang senang dikritisi. Ya. Itu yang harus Anda ingat. Izin interupsi. Mungkin gini, protes yang Anda lakukan sekarang munculnya sekarang, tapi persoalan yang menyebabkan Anda menyampaikan kritik ke masyarakat itu bukan persoalan yang ujuk-ujuk muncul sekarang. Itu sudah 10 tahun yang lalu udah muncul masalah. Meledaknya kalian sekarang karena sekarang lebih bebas Anda mengkritisi. Jangan mundur dari mengkritisi. Itu saja yang saya ingin saya katakan. Betul. Silakan, Man. Betul sekali, terima kasih. Memang kita tidak... Ini saking semangatnya sambil berdiri, boleh sambil duduk, bro. Oke, maaf. Oke. Terima kasih atas kritisinya. Namun perlu kami luruskan kembali bahwa kami sendiri tidak dari golongan fan, dari golongan komunitas. Kami sendiri tidak ada yang melakukan yang pertama, narasi video seperti yang sudah ada. Narasi Kenapa yang Anda keras-keras. menolak narasi? Kalau misalkan, Seharusnya boleh Anda bernarasi sambil mengibarkan bendera, mengkritisi. Jangan takut dengan narasi. Boleh Anda, Kalau misalkan pemerintah manapun Anda boleh kritisi. kalau misalkan narasinya terlalu keras, kami tidak menyetujui. Namun memang betul, narasi memang harus. Begitu. Ada lagi, Man? Yang kedua itu yang mengenai mengenai bendera. Bendera memang kami pengen minta ke Bapak pasal apa yang tidak boleh menggunakan bendera SHP ini, bendera Jolly Roger One Piece ini di bawah bendera merah putih kita. Harus dijawab sesaat lagi sama pakar hukum pidana hanya di catatan demokrasi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Sudah melakukan berbagai cara seperti pijat, koyo, dan minum berbagai obat namun belum berhasil? Waspadalah, penyakit syaraf terjepit mengintai Anda. Setelah sukses dengan Dr. Pillow generasi pertama, kini telah hadir generasi terbaru Dr. Pillow. Bantal terapi pinggang dan leher yang mengadopsi teknologi elektronik pemanas mutakhir, menggunakan prinsip pelepasan energi panas dari batu turmalin. Dr. Pillow dilengkapi dengan 72 lempengan batu turmalin yang dapat memproduksi ion negatif yang berfungsi untuk mengurai asam laktat berlebih di dalam tubuh. Dr. Pillow memancarkan sinar far infrared yang meregenerasi cincin anulus tulang belakang yang dapat meredakan nyeri dan pegal-pegal. Waspadalah saat angkat beban berlebih, duduk terlalu lama, banyak berdiri, kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit. Jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. Di bagian pinggang bermanfaat untuk mencegah sakit pinggang dan membantu penyembuhan saraf kejepit. Di bagian betis, bermanfaat untuk membantu merelaksasikan syaraf dan otot kaku akibat olahraga dan aktivitas yang berlebihan. Di telapak kaki, bermanfaat untuk membantu memijat titik-titik refleksi dengan sinar infrared jauh. Dr. Pillow memiliki pengaturan suhu yang dapat disesuaikan, sehingga nyaman saat Anda gunakan. Dr. Pillow generasi terbaru memiliki tambahan ketinggian dan kenyamanan pengguna. 7 khasiat Dr. Pillow: mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher,
meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik. Sebelum kita masuk detail ke substansi undang-undang, boleh ke Mas Adi Armando dulu yang belum bersuara Mas soal fenomena bendera One Piece ini, Mas Adi. Oh, oke. Kirain tadi mau dilanjutin dulu. Mas Adi dulu boleh. Mas. Oke. Mas Adi sama Mbah Tejo belum bersuara nih. Sambil mikir nih jadinya ya. Jadi gini, ya saya rasa teman-teman juga harus sadar ya bahwa penggunaan simbol itu selalu punya makna. Nggak mungkin simbol itu muncul begitu saja dan Anda mengatakannya ini sesuai dengan cerita aslinya. Maksud saya gini, ketika Anda meletakkan sebuah bendera One Piece di bawah bendera merah putih, itu pasti ada artinya. Ya, tadi sudah disampaikan bacaan generasi kami mengenai itu. Ini maksudnya apa sih? Ini perlawanan terhadap merah putih. Karena yang Anda tampilkan kan bukan Luffy-nya ya. Iya enggak? Bukan Luffy-nya kan, tapi Jolly Roger ya? Jolly Roger ya, tengkoraknya kan. Nah, tengkorak itu muncul dalam sebuah konteks di mana di atasnya ada merah putih. Halo, itu Pak. maksud Anda apa? Jadi gini, sebentar. Kan Anda tadi mengaitkan dengan, atau siapa yang tadi bilang, yang mula-mula Gibran kan? Mas Isnur, YLBHI. Iya ya, Gibran juga, Anies Waktu juga. zaman Nah itu Capres, konteksnya Menkes beda juga, kan sama konteks di mana munculnya Jolly Roger. Jolly Roger di bawah bendera merah putih. Dia cuma muncul di situ aja. Anies juga muncul di, ya muncul komunitas. Ya artinya konteksnya itu beda sama yang sekarang. Pertanyaan besarnya, saya nunggu jawaban Anda ya. Cuman pertanyaan saya adalah, itu maksudnya apa? Ada tengkorak, di atasnya merah putih. Ya, mohon izin Pak, saya Zul, izin menyampaikan perwakilan dari teman-teman sekalian. Jadi gini Pak, balik ke awalnya, kami itu fans yang cinta Indonesia. Kita bukan buzzer, kita nggak punya ketua komunitas One Piece Indonesia, jadi kita nggak ada yang namanya supervisi dari siapapun. Oke. Semua fans punya inisiatif sendiri untuk bagaimana mengapresiasikan diri untuk mengkritisi Indonesia, kayak gitu. Terkait dengan Jolly Roger berada di bawah bendera merah putih, mungkin banyak teman-teman kita, fans-fans lain yang belum tahu Pak. Nah, yang justru yang mungkin saya pribadi kecewakan, kenapa langsung judging ke makar atau sebagainya. Kenapa tidak ada informasi do and dance-nya gitu. Kalaupun memang harus diperbolehkan pasang bendera One Piece, begini loh caranya. Ini yang nggak boleh, ini yang boleh. Itu mungkin Ya, yang lebih diperlukan sama teman-teman sekalian. Terima kasih. Ya, gini. Saya setuju dengan, saya termasuk orang yang merasa bahwa ya jangan buru-buru dibilang makar lah. Anak-anak begini mau makar apa sih? Ya enggak? Saya bukan merendahkan ya. Tapi saya mau bilang, ya nggak usah berlebihan lah mau dibilang mau makar. Tapi kan begini, munculnya di sana, Anda harus sadar akan dibaca orang dengan tafsiran mereka. Setiap simbol tuh bisa ditafsirkan dengan cara yang sangat beragam. Tergantung. Karena itu menjadi penting. Ya sejak awal
message-nya tuh sampai. Saya tuh pasang ini dalam rangka apa? Karena kalau enggak, wajar dong ada tafsiran kayak tadi. Kalau sebagai orang awam, versi tafsir Mas Ade? Ya, saya termasuk orang yang terganggu karena di atasnya ada merah putih. Sebentar. Berkembang sekarang larangan bahkan tanpa merah putih pun nggak boleh. Ada orang nih ngecek jalan di jalan raya nih, di jalan biasa ngecek dia, didatengin polisi. Iya. Ibarat bendera doang, Joey Roger nggak pakai merah putih dilarang juga. Betul. Jadi yang berkembang sekarang itu semua di ban. Seolah mereka menjadi manusia terlarang untuk mengibarkan bendera mereka sendiri gitu. Ya, itu ya. Nah, itu saya boleh itu tanggapi ya. Boleh. Pejabat, Mas Ade. ya, seperti itu. Ya, saya setuju sekali. Walaupun Anda sebenarnya kalau merujuk pada undang-undangnya itu Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 kalau nggak salah. Ya, itu agak detail memang yang nggak bolehnya itu. Di dalam undang-undang tuh dibilang misalnya Anda itu nggak boleh pakai baju merah putih. Memang nggak boleh. Anda nggak boleh pasang merah putih yang udah kusam. Ya, apalagi kalau Anda misalnya jogetan gitu ya, pakai merah putih. Itu juga nggak boleh. Jadi ada memang hal-hal tertentu. Nah, kita kan harus menafsirkan. Kenapa saya dilarang? Dilarangnya menurut saya adalah karena ada anggapan kalau Anda pakai merah putih yang kusam, itu seperti merendahkan. Anda boleh setuju, boleh enggak ya? Nah sekarang Bung Isnur bahkan sebut, mengerikan sekali kan? Kalau apa-apa jadi nggak boleh. Jadi, wah makar nih, saya cuma lagi ngecat dinding, ngecat jalan dengan merah putih. Oh, Jolly Roger. Nah, ini dua hal ya. Betul. Jadi banyak orang kreatif Anda betul meluruskan gitu. Paling penting. Kan ada Jolly Roger, ada merah putih kan? Yang saya persoalkan tadi, kalau Anda tanya kenapa saya terganggu, karena ada merah putih, di bawahnya Jolly Roger. Kalau merah putihnya nggak ada, Jolly Roger aja, ya urusan kita kali ya. Ya nggak? Nah itu yang Anda mau jalan-jalan kemana-mana, di sini nih sekarang Anda pasang nih Jolly Roger gitu ya. Saya pakai baju Jolly Roger, boleh nggak? Ya harus boleh dong. Emang saya mau bilang apa dengan itu? Tapi kalau Anda ada merah putih, di bawahnya Anda pasang itu, tafsirannya tuh ya, kecuali Anda punya tafsiran lain. Gak tahu, Mas Ade tafsirannya apa ya? Dalam mengartikan terganggu, terusik ini apa? Apakah secara visualnya, apa ada arti lain? Nggak gini, apa arti Jolly Roger? Tadi Anda udah bilang, perlawanan terhadap rezim kan? Ya nggak, rezim yang otoriter. Bukan. Jadi gini, jadi sebenarnya lambang Jolly Roger ini secara umum orang yang banyak mengartikan adalah lambang kebebasan untuk berpendapat. Seperti itu. Ya. Entah bagaimana rezim tersebut, mau itu otoriter atau tidak. Jadi sebenarnya lebih ke berpendapatnya. Kebetulan saya baca juga. Ya. Yang saya baca, terutama dalam hal One Piece nih ya, si Luffy ini kan sedang berjuang melawan rezim yang otoriter. Salah? Ya, enggak. Ya paling tidak gini, ada tafsiran semacam itu. Anda menurut saya, Luffy ini kan, Luffy itu orang baik nggak? Baik. Orang baik. Baik, Pak. Lawannya siapa? Orang jahat. Orang jahat. Tapi di cerita One Piece ini, Luffy itu tujuan utamanya adalah berpetualang. Iya, tapi dia melawan pertarungan melawan rezim yang jahat kan? Betul. Ya gitu. Saya mau bilang, mungkin nggak atau layak nggak, pantas nggak kalau orang kemudian menafsirkan, oh Anda ini nih, saya nggak percaya bahwa Anda begitu ya. Tapi kan yang sekarang muncul cuma ada bendera merah putih, di bawahnya Jolly Roger. Oke. Nggak ada yang ngejelasin, ini maksudnya apa? Anda kan bilang, wah kami nggak diberi penjelasan. Ya Anda emang juga nggak menjelaskan kok di awal itu. Oke. Ketika kami mengangkat Jolly Roger, kami sedang bukan mengagungkan. Kami sedang memperjuangkan kemerdekaan melawan, kan ada pertanyaan tuh. Wajar kalau kemudian pemerintah merasa melawan kami ya? Enggak. Ya enggak. Anda nggak apa-apa enggak? Saya lagi bukan ngajarin, lagi memaparkan. Ngajarin jadi Pak dosen kan malam hari ini, Mas Ade Armando. Gini, saya ulang ya, simbol itu ada makna. Ketika Anda pakai baju apa nih? Anda pakai baju apa ini? Apa? Ini Raja Bajak Lautnya. Nah, Raja Bajak Laut. Iya. Anda pakai, saya nggak tahu alasan Anda apa. Ya. Kami semua bertujuh itu membaca itu dan sebagian melihat itu sebagai, oh ini keren. Ada yang bilang, oh itu maksudnya adalah kebahagiaan bla bla bla. Ada banyak kok, ada banyak cara untuk menafsirkan sesuatu.
Tapi kalau Anda nggak jelaskan, ya wajar kalau orang kemudian menafsirkan dengan cara yang berlebihan tadi. Jadi memang perlu jelas nih, termasuk gini, kalau Anda bilang, taruhlah, Anda benar nggak sedang mengatakan Anda sebagai mahasiswa, sedang menyatakan ketidakpuasan atau kekecewaan atau kegalauan tentang kondisi Indonesia saat ini? Boleh. Nah iya. Ada yang saya bingung ya, kenapa bulan Agustus? Kenapa nggak bulan kemarin Anda bikin? Tadi sudah dijawab Bang Norman. Enggak. Ini Tadi sudah, Pak. Tadi sudah. berarti ada maksud tertentu. Hati-hati. Kok seuzon banget sih Bang sama mahasiswa Bang? Ada muatan, ini kayak digoreng-goreng gitu ya. Bukan. Jadi gini Bang. Mohon interupsi. Jadi kenapa mungkin memang ada apa namanya ya, intervensi bahwa ini tuh kenapa 17 Agustus tadi kan Bang Rismon bilang ya? Bang Norman tadi bilangnya, kenapa 17 Agustus? Karena identik dengan mengibarkan Bang. Jadi kalau bendera memang dikibarkan, jadi identiknya tuh pada 17 Agustus atau bulan Agustus. Tapi memang momennya kurang pas dalam artian bahwa tidak boleh lebih besar dan lebih tinggi dari merah putih. Tadi kalau Bang Norman mendengar tadi yel kami, kita menjunjung Indonesia satu Bang. Sambil diulang boleh Mas, yel-yelnya tadi Mas? Satu kalimat boleh? Oke, salam One Piece, Indonesia satu. Jadi gak ada yang salah Bapak-Bapak. Jadi memang kita tuh sebenarnya memasang bendera, mengibarkan bendera One Piece atau Jolly Roger topi jerami ini sudah lama. Bukan hanya momen-momen ini saja. Wah, semua event kita pasti menggunakan bendera tersebut. Masifnya beda tapi Masnya tahun sekarang ya? Iya, enggak juga. Tahun-tahun sebelumnya juga ada juga yang memasang bendera Roger seperti ini. Mungkin ramenya sekarang aja karena ramenya sekarang itu lebih ke kendaraan umum yang sering melintas. Saya boleh tanya nggak? Saya boleh tanya satu aja. Silakan Mas. Kalau Anda saya minta menjelaskan kegalauan atau kekecewaan Anda terhadap Indonesia saat ini apa? Jujur nih ya, dari Jujur. hati ya. Boleh nih Mas? Boleh. Oke. Ya kan kebebasan berpendapat bener kan ya? Catatan demokrasi. Siap, kebebasan berpendapat. Asalkan punya data, berdasar, Ya. bahasanya santun, beretika, silakan. Oke, sebenarnya hal-hal yang umum saja dalam artian kita itu ingin mengekspresikan kebebasan kita dalam berpendapat, intinya mengkritik, biar lebih gampang ya. Mengkritik hal-hal yang dikira kurang berkenan bagi masyarakat, entah itu Apa? Sebut aja. Sebut. kenaikan pajak yang aneh, atau hal-hal yang seperti kemarin tentang tambang di apa namanya Raja Ampat seperti itu, atau hal kemarin yang baru booming ini kan antara perjanjian dengan Amerika Serikat juga seperti itu. Itu hal-hal yang menggelitik mungkin menurut para mahasiswa tentunya, atau yang sekarang lagi ada prodi ilmu hukum. Nah, hal-hal itulah yang mau kita sampaikan gitu loh. Tentang mengkritik, boleh gak sih kita mengkritik, jangan tiba-tiba mengkritik disangkanya menghina Indonesia sendiri. Padahal Bentuk kita keresahan mengkritik ya? bahwa sejatinya mengkritik adalah bahwa bukti kita mencintai Indonesia. Kita Mbah ingin Tejo, Indonesia menjadi kita lebih baik. dengerin ruang untuk Mbah Tejo. Mengkritik itu bukti cinta dengan Indonesia, sekalipun pakai lambang, pakai simbol tertentu dari film, dari anime, dari tokoh fiksi. Mbah Tejo. Kalau boleh, tapi saya sebagai pemusik agak capek mendengar suara cowok terus dari tadi. Gitu. Oh iya. Boleh Makanya yang nggak cewek harus ngomong yang tadi ya. sebelahnya Yang pakai tengah. topi itu yang tengah itu? Boleh nggak ngomong sama dia? Gua? Gitu ya. Yang tengah ya kamu. Ya. Oh boleh. Namanya Oke. siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Cika Bramanti Kolopaking. Kolopaking. Kolopaking, Orang pasangan, Banyumas. Ya. Enggak, pertanyaanku, menurut kamu simbol itu penting nggak? Kolopaking. Panggilanmu siapa? Cika, Mbak. Cika. Mbah Tejo dari tadi matanya beda ya ternyata ya. Enggak. Cika, menurutmu simbol itu sepenting apakah? Ini kan simbol. Bendera merah putih simbol, itu juga simbol. Simbol itu sepenting apakah menurut Cika? Sangat penting, Mbak. Dalam hal? Dalam hal menentukan identitas. Enggak penting. Kita itu munafik. Kalau simbol penting, kita enggak perlu marka jalan, beton di tengah jalan. Cukup garis enggak putus-putus. Garis putih enggak putus-putus. Berarti kita enggak boleh melintas itu. Pertanyaanku nanti diskusinya. Kita ini begitu ada bendera simbol pusing. Tapi jalan aja perlu dibeton. Karena lambang aspal putih yang enggak putus-putus, simbol, itu sudah enggak berlaku. Padahal manusia itu Cika
makhluk homo ludens, makhluk yang bermain, homo sapiens, makhluk yang berpikir, homo faber, makhluk yang bekerja, tapi homo simbol, makhluk simbolis. Menurutku sejak kampung-kampung pakai portal, nggak pakai verboden aja, sudah mati kita sebagai makhluk simbolis. Tapi kenapa kita sekarang sibuk ngurusin bendera? Enggak. Aku nggak pengen tepuk tangan kalian, aku pengen menjadi 1000 tepuk tangan kalian. Parah ini parah. Mbak Tejo pilih kasih. Ini namanya tebang pilih ini namanya. Serius. Ngomong sama Cika aja Enggak dong. 1000 tepuk tangan kalian nggak ada artinya. Aku pengen denger dari Cika. Cika. Bersuara Cika. Tarik napas dulu Cika kan ini kan. Dia Mbak bingung. Tejo pertanyaan susah banget, Yang Mbak. ditanya Pernikahan ada tebu. Itu simbol dari anteping kalbu. Ada cengkir kelapa muda, kencenging pamikir. Kalau kamu menikah, kamu kencenging pamikir. Simbol-simbol itu udah mati, cuma jadi hiasan. Oke? Berapa banyak simbol ini, bis kota ini hanya untuk orang tua, tempat duduk, tapi diduduki anak muda. Simbol udah mati. Kenapa kita mempertanyakan simbol sekarang? Jawab. Kata Cika ini seperti saya ujian sidang kata Cika ini. Kalau memang kita mempertanyakan simbol tengkorak itu, simbol One Piece, pertanyakan juga, bongkar seluruh marka jalan beton, itu menghina manusia sebagai makhluk simbol. Coba, aku pengen dengar dari Cika. Kita dengarkan sudut pandang Cika. Bebas Cika, jawabnya bebas sakarmu kalau kata Mbak Tejo. Serius, gak akan salah di mata Mbak Tejo. Kalau kita tarik, kita Tapi kaitkan perempuan dengan... itu tidak tentang yang dikatakan. Perempuan selalu tentang yang tidak terucap. Oke. Ya. Yang kedua, ini pertanyaanku untuk kalian semua. Aku kalian semua. Kalian itu suka, aku menjawab Pak Tengku Nasrullah tadi. Kalian bisa suka One Piece. Padahal kita banyak simbol kan, di Inggris ada Robin Hood. Di kita ada Sunan Kalijogo sebelum jadi, itu merampok juga kan? Yes. Bendaloka Jaya. Betul. Di alas yang dibagi-bagi untuk fakir miskin. Kenapa enggak itu? Kenapa enggak wayang cakil ini? Dia suka merampok. Tapi dibagi-bagi untuk fakir miskin. Pertanyaanku, yang salah dalang-dalang tidak memperkenalkan diri ke anak muda, atau government yang tidak menumbuhkan penulisan buku seperti manga. Sekarang buku aja dipajekin, gimana mau nulis? Sekarang ada kabar gembira. Curhat ya Mbak? Sekarang ada kabar gembira, kalau kalian nulis buku, akan dibeli oleh negara 1000 buku, tapi di Norwegia. Makasih. Gak apa-apa. Izin menanggapi Pak Mbah Tejo ya. Pertanyaannya cukup, ini kalau kita ceritain panjang ya. Bisa dari 1 sampai 1159 sekarang ya. Kenapa kita suka One Piece? Karena ceritanya tuh relate gitu Mbah. Bukan berarti. Mana Sunan Kalijogo waktu jadi Bendaloka Jaya? Kurang relate gimana ceritanya cakil ini malah lucu. Siap, paham. Bukan berarti cerita-cerita kayak wayang, kayak Sunan Kalijogo, kayak Robin Hood mungkin diganti ke Indonesianya yang tadi disebutkan. Bukan berarti kita nggak suka Mbah. Kita suka juga. Kita suka nonton pewayangan juga di TVRI waktu itu aku nonton. Aku suka narasi-narasi Mbah Tejo dari dulu tuh aku suka juga. Gimana caranya membuka pikiran. Siapa tokoh wayangnya? Aku? Ya. Sukaannya? Tokoh wayang yang kamu sukai siapa? Oh, Petruk. Ini kok jadi main-main kuis ya? Petruk. Oh Petruk. Petruk ya. Iya. Jadi ya? lucu ya. Jadi kalau ditanya suka yang lain juga nggak? Suka banget. Kita juga cinta dengan budaya-budaya Indonesia juga suka banget. Ada yang di sini instruktur dancer, saya boleh Mas Bang Ian ini instruktur dancer, bukan dancer ya, tari tradisional. Kita juga ada gitu loh nakama yang memang sangat cinta Indonesia dari situ, Pak. Mas siapa? Mas Albert saya. Mas Albert aja kalau dia Mas siapa? Albert. Ya Masnya nggak udah disebut. Mas. Masya Allah gitu loh. Albert, Bah. Siapa nama Mas siapa? Albert. Ya gitu, oke.
ini yang salah negara atau apa? Karena penulis komik itu banyak sekali di Jogja, di Jawa Timur, di Mojokerto. Kenapa nggak mengglobal? Oke. Kenapa Jepang, Korea bisa mengglobal? Sehingga kalian bisa kenal One Piece. Mestinya kalau kita mengglobal, Cika, aku ke Cika sekarang. Oke. Enggak, kalau kita Oke, mengglobal, fine. Cika lagi ya. kan Oke, bisa fine. kan? Dengan suasana banyak komikus-komikus kita menjadi anime untuk film-film Hollywood. Oke. Kemana itu? Gini, pertanyaannya siapa yang salah? Ya tadi pertanyaannya Mbak ya. Sebenarnya tuh nggak ada yang salah Mbak. Nggak ada yang salah. Mau itu dari segi marketingnya kah, mau itu dari segi pengenalannya itu nggak ada yang salah. Tapi yang jadi perhatian kami adalah kita nih dari dulu sukanya ya One Piece aja. Kenapa disorot gitu loh. Pertanyaannya kita balik malah. Kalau aku juga suka One Piece. Aku tahu Nami yang kenal navigasi dan dia penembak jitu. Aku tahu Zoro yang main pedang. Oke. Tapi aku juga suka wayang. Itu. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali. Undang-undang belum masuk nih, kita aturan ya. Tetaplah bersama kami pemirsa. Mudah lelah saat berjalan, pinggang sering pegal dan sakit saat berjalan lama. Ini dikarenakan saat berjalan akan memberantakan pada pinggang dan lutut secara terus-menerus. Hal ini jika tidak diimbangi dengan sepatu yang baik, maka akan menyebabkan peradangan di pinggang atau di tulang sendi lutut. Walkfit, sepatu kesehatan solusi bagi semua kesehatan kaki Anda. Walkfit bukan sepatu biasa, melainkan sepatu dengan beragam keunggulan. Diciptakan secara ilmiah oleh ilmuwan dan pakar kesehatan menggunakan teknologi modern, desain khusus sesuai kebutuhan kaki Anda. Walkfit dilengkapi dengan fitur kesehatan, menjaga kesehatan kaki serta menjaga struktur tulang belakang. Di dalamnya terdapat chip magnetik menghasilkan 500 gelombang setiap langkah kaki, berjalan sambil memberi pijatan, melancarkan darah, mengurangi keletihan dan kesemutan, mengurangi beban tekanan atau hentakan tubuh, sehingga dapat melindungi kaki, lutut, pinggang, serta punggung Anda. Walkfit menggunakan teknologi grafin yang menghasilkan bioenergi, sehingga dapat membantu meningkatkan fungsi motorik tubuh serta mengembalikan energi, menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh. Bahan Walkfit terbuat dari material molekul nano berventilasi dan antibakteri, sehingga dipakai tidak panas dan tidak berbau. Alas sepatu terbuat dari material EVA, ethyl vinyl acetate berkualitas tinggi, elastis serta tahan aus, melindungi kaki dari cedera, lentur dan empuk, efektif melindungi tulang kaki. Anti-slip, menjaga resiko tergelincir, sangat ringan, hanya 180 gram, seperti berjalan di udara. Walkfit dilengkapi juga dengan insole healthy. Insole mengandung herbal Tiongkok absinthus dan mineral, sehingga terhindar dari infeksi kulit, kaki pecah-pecah, berjamur, ataupun bau. Insole memiliki titik akupunktur magnetik menghasilkan far infrared yang dapat meningkatkan suhu di dalam darah dan merefleksikan kaki. Di saat berjalan dapat membakar kalori lebih banyak, dapat membantu melangsingkan tubuh. Manfaat Walkfit menjaga kesehatan kaki dan struktur tulang belakang, mengurangi keletihan kaki saat berjalan, mengurangi pegal linu, melancarkan peredaran darah, meningkatkan fungsi motorik tubuh, melangsingkan tubuh, meningkatkan metabolisme dan kualitas hidup. Makin pakai, makin sehat. Sangat praktis sekali dengan menggunakan sepatu Walkfit saat beraktivitas, saat berjalan-jalan, saat ke kantor, saat berolahraga. Sudah mendapatkan manfaat kesehatannya. Ubah setiap langkah menjadi energi dengan Walkfit. Makin pakai, makin sehat. Aduh, thank you banget Mas Ardi. Mbak Tejo yang nyebutin mereknya ya, bukan saya Mas. Lo nggak apa-apa. Emang iya ya? PLN ya Pak, PLN. terima kasih banyak. PLNNP. Saya cuma mau komentar kalau saya tuh betul-betul nggak tahu One Piece itu apa. Jujur ya ini ya? Jujur. Mas, ya? Saya Jujur, tuh Mas, ya? generasinya generasi jauh di atas teman-teman ini kan. Tapi pas mau tampil riset mendalam soal One Piece. Riset, saya tanya sama teman-teman, apa nih One Piece? Kalau saya tuh dulu zaman saya itu namanya Tintin. Oh. Tahu ya, Lucky Beda ya Luke teman-teman gitu. ya. Jadi levelnya begitu. Oke. Nanti kita Enggak, dengarkan enggak. lebih detail Kalau ya. era Jepang tuh saya udah lewat saya. Udah ketuaan. Ini pengakuan langsung dari Mas Adi Armando. Terima kasih Dari Mas. seorang Nanti kita generasi lanjutkan tua. Mas ya. Iya. Lebih mendalam. Kami juga menghadirkan penceramah. Banyak juga yang nanya, kok penceramah hadir bahas bendera One Piece?
secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Pesan dari Luffy ini kan, dari One Piece ini kan justice, ya, keadilan yang didambakan oleh semua. Nah, karena itu ya pasti ada sesuatu di sini yang mengusik rasa keadilan. Dan pemerintah itu kan harus selalu diingatkan. Kalau nggak diingatkan maka kita akan salah arah. Kita sebagai ketua umum untuk menginstruksikan harus bendera merah putih. Siapapun yang tidak mengikuti aturan dari organisasi sudah resiko ditanggung sendiri, bila mana perlu pemerintah untuk menindak tegas. Kita sepakat dan kemarin juga kita rapatkan dengan pengurus setiap provinsi dan kabupaten kota, khususnya kita harus taat dengan aturan undang-undang di negeri kita ini. Karena Mbah Tejo sudah memilih perempuan, katanya Cika harus nanya. Kita kasih. Cika katanya mau nanya langsung ke pakar hukum. Cika silakan. Sambil duduk aja boleh. Ya, perkenalkan, nama saya Cika Bramantiko-Lopaking dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Saya ingin bertanya terutama kepada Bapak Teguh Nasrullah, selaku pakar hukum pidana di Indonesia. Jadi Pak, apakah pemakaian simbol fiksi seperti bendera One Piece yang sudah kita lihat, itu di ruang publik apakah bisa dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap simbol negara dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang sanksi pidana bagi pelanggaran terkait bendera negara, Pak? Ya, ini terima kasih sekali Cika pertanyaannya, dan hebatnya Kenapa saya berubah? yang nembak Mas Tejo yang ditanya ke saya, itu hebatnya saya. Rezeki saya jauh ketinggalan Mas. Makanya dicat dulu itunya. Ini apa? Oke, kita lanjutkan. Saya senang sekali pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan teman-teman mahasiswa hukum, karena memang sulitnya kami kalau dalam diskusi seperti ini, akhirnya kami harus berpatokan kepada hukum. Hukum itu tidak boleh kita tinggalkan. Saya pun tidak boleh liar dalam memberikan pemahaman hukum pada publik. Nantinya saya bilang ini nggak ada masalah. Taunya bermasalah secara hukum. Kadang-kadang ada ruang tafsir terhadap sesuatu yang tidak jelas pengaturannya. Contohnya begini, ya. Contoh, maaf Adinda ya. Untuk pasal 24-nya, setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina. Saya yakin Anda tidak punya maksud menodai, menghina. Saya yakin sekali itu. Merendahkan kehormatan bendera. Itu ruang tafsir. Jadi jangan, makanya saya ingatkan tadi, jangan bermain-main di garis ruang tafsir. Kalau nanti suatu saat Anda bermasalah karena omongan saya, pengadilan belum tentu akan sependapat dengan saya. Maka di titik ruang tafsir hindari itu. Contoh, pakai bendera One Piece tidak ada larangan. Anda mau pasang bendera One Piece di sebelah-sebelah merah putih, no problem bagi saya. Asalkan ada syarat ketentuan ukurannya. Jaga. Tadi kan sudah saya tanyakan, ini yang kalian tampilkan benderanya atau sebenarnya gambarnya? Gambarnya. Boleh dalam bentuk spanduk, boleh dalam bentuk kertas. Hanya saja ketika Anda memasang bendera merah putih satu tiang dengan One Piece, di situ ruang tafsir. Nah, sekali lagi saya ingin katakan bahwa hati-hati loh menggunakan, buru-buru menggunakan makar. Makar itu ada syarat di dalam KUHP kita, ya, harus bisa dibuktikan perbuatan permulaannya, kemudian harus bisa dibuktikan adanya niat jahat terhadap kepentingan negara Republik Indonesia. Nah, hanya saja maaf kadang-kadang para petinggi kita tidak melihat ini sebagai pendidikan hukum, hanya saja untuk menakut-nakuti. Kalau saya menganggap
selevel Anda ini udah nggak bisa ditakut-takutin. Nah, tapi saya jujur, saya sangat kecewa ketika Anda bilang, ini kami tidak, boleh nggak saya ngomong sedikit, tapi agak sedikit, jangan dianggap, waduh Albert gak layak, nama kamu Albert loh, keren. Itu seharusnya tampil sebagai jagoan. Jangan takut mengkritik rezim pemerintahan manapun. Bang, sebentar Bang. Kritiklah. Soal poin makar ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti makar, akal busuk, tipu muslihat. Iya. Kemudian perbuatan usaha dengan maksud hendak menyerang, membunuh orang dan sebagainya. Karena menghilangkan nyawa seseorang. Ini terlontar dari mulut seorang menteri. Ya, boleh saja itu ada dalam Kamus Besar Bahasa tapi Indonesia. dalam pengertian hukum tidak seperti Jadi itu sekali. Ada problemnya Bang, statement 3 pejabat yang saya lihat ya, 2 anggota DPR, Menko Polhukam, itu membuat seolah menjadi instruksi bagi Ya. seluruh aparat di daerah, bupati, kapolsek, dan ramil, lurah. Mereka datang ke rumah-rumah, mereka sweeping rumah-rumah yang memasang bendera Jolly Roger. Seolah-olah ini jadi bendera atau simbol terlarang gitu. Mungkin mereka salah menafsirkan. Penting Bang, Abang sampaikan. Makanya saya ingin katakan pemerintah pun, pemerintahan mana saja, pejabat aparatur negara, jangan terlalu buru-buru membuat terjemahan hukum. Iya, persis. Rakyat kita jangan dilatih dengan rasa ketakutan, tapi diajaklah untuk berdiskusi, dia lakukan pencerahan, pencerdasan. Nah itu mungkin ini salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, terutama mahasiswa Trisakti kan, sudah terkenal dengan mahasiswa kampus perjuangan kan. Ya itu Anda tetap perlu memberikan pembelajaran pendidikan hukum kepada Saya punya pendapat masyarakat. lain, ya. Tapi sebentar satu lagi Pak ya. Wayang versus One Piece. Ya, saya menerjemahkan itu. Saya senang kalau generasi muda kita itu tampil dengan budaya yang melekat kepada bangsa Indonesia. Saya bangga itu. Tapi jangan juga ketika ada budaya-budaya yang ditampilkan tidak sama dengan budaya bangsa Indonesia itu ditarik ke ranah hukum. Ini kan bukan persoalan ranah hukum, ini persoalan pilihan. Anda suka lagu keroncong, keren lagu, wah sangat Indonesia. Tapi kalau Anda suka lagu metal, nggak ada larangan, itu pilihan. Ya, silahkan, hanya saja saya adalah salah satu generasi yang mungkin sudah sangat tua, mendukung kalau generasi muda kita, ayo kembali kita banggakan budaya culture Indonesia. Bang, kalau misalkan nggak terlalu ditarik ke ranah hukum ya, saya bantu jawab buat Cika, karena Cika lagi Mbak ya. Kalau untuk saya, Cika sudah saya jawab semua tadi. Bukan, karena nanyanya. Bukan. Kita tidak usah aturan-aturan hukum yang terlalu mereka tahu harus lebih tinggi atau lebih rendah atau lebih kecil ukurannya. Tapi pertanyaanku buat semuanya dan terutama buat Cika adalah pertanyaanku, sejauh mana pengalaman sejarahmu dengan bendera One Piece dan sejauh mana pengalaman sejarahmu dengan merah putih? Kita cuma sering dididik bahwa sejak zaman Majapahit sebelum itu ada bubur merah putih dan lain sebagainya. Kita jarang dididik bahwa bagaimana orang-orang dulu itu, Andro, ngibarin bendera merah putih itu nipu Belanda. Setiap bangun rumah di Wuwungan itu, di samping ada kelapa, dikasih merah putih. Alasannya untuk ritual, untuk keamanan dari setan. Padahal itu cara mengelabui Belanda. Sejarah-sejarah begitu, gimana Bu Fatmawati nggak bisa karena hamil tua, nggak bisa nginjek mesin jahit singernya itu, dia nginjek pakai tangan, 2 hari baru rampung. Dan setelah rampung disembunyikan sama Bung Karno dan teman-temannya karena penjajahan. Nah itu kalau itu diceritakan, sosialisasi yang bukan yang cuman Majapahit dan lain sebagainya, kecintaan kita tanpa digitu ini Semur, pasti naruh bendera merah putih lebih atas dari gitu loh. Bener nggak sih? Kamu kira bendera di Wuwungan sebelum kalau Adar bangun rumah, pernah bangun rumah nggak? Lihat, belum pernah. Nggak apa-apa, yang penting kamu bangun rumah tangga. Nah, itu ada padi di atas, Andrew, padi. Kok agak beda semangatnya Mbak Teja malam hari ini ya, beda ya. Ada padi,
Terus ada merah putih. Itu cara orang Jawa dulu nipu Belanda. Enggak tahu Pakai aku. mic boleh Bang Norman. Itu untuk selamatan. Padahal itu cara kita mengibarkan bendera putih. Tapi di pasal 24 bahkan sekarang ada memakai bendera untuk langit-langit atap itu nggak boleh Bah, di undang-undang Bah. Bahaya itu bagaimana Bah? Ya berarti nggak mungkin hukum menabrak tradisi budaya itu. Hati-hati Ya, kutukan budaya. Artinya kalau mau pakai undang-undang akan semua banyak bisa kena. Gini, yang disampaikan Mas Tejo ini adalah sejarah. Sedangkan yang Anda bacakan produk hukum yang baru terbit tahun 2009. Jadi harus melihat terjemahan hukumnya itu kapan itu berlaku setelah 2009. Sampai sekarang masih banyak orang begini, di mana-mana bangun soal sampai sekarang masih banyak orang melakukan pelanggaran. Masalahnya adalah terkait dengan jumlah penegakan hukum. Jadi tidak berarti ketika hukum tidak ditegakkan itu dibolehkan secara hukum. Hukum sudah mengatur, hanya saja mungkin pemerintah melihat ini tidak perlu di ranah itu kita lakukan penegakan hukum, nggak cukup penjara nanti kita bangun. Persis. Jadi negara Persis, penjara itu kita. itu yang saya Jadi, bicarakan. sekali lagi saya katakan kepada pemerintah, bimbing adik-adik kita ini, ajak mereka, didik mereka tentang sejarah Republik Indonesia, tapi bangunlah juga rasa cinta kepada simbol-simbol negara, budaya Indonesia, tapi jangan ditakut-takutin dengan Saya melihat yang lain ya. Karena itu Masalah bukan merah putih. persoalan makar. Masalah merah putih, jadi filosofinya itu yang paling penting. Kita generasi muda nggak tahu filosofi merah putih. Itu yang jadi masalah. Bangsa ini merdeka itu nggak diberi oleh Belanda, ini masalahnya. Nggak diberi oleh Inggris. Dia merdeka oleh rakyat Indonesia dengan darah. Ini masalahnya di sana. Kenapa ada bubur merah putih? Kenapa di bubungan itu ada bendera merah putih itu pengganti bubur? Ada kelapa. Jadi budaya kita tuh tinggi. Jadi jangan Anda bangga-banggakan dengan bendera itu. Itu ya kan, ini bendera punya nilai sejarah. Semua akan marah kalau kita memperlakukan merah putih itu seperti itu. Ya. Abang tetap nggak suka banget sama One Piece Bang Norman kayaknya. Apa? Nggak suka banget sama bendera Bukan One Piece. nggak suka. Kayaknya ini meremehkan merah putih gitu. Coba lihat tuh. Tuh. Kan nggak boleh kan sebenarnya ya. Nah ini jangan sampai kita kebablasan, ini maksud saya ya. Silakan. Kita tidak melarang kebebasan ini negara demokrasi kok. Kebebasan tidak dilarang. Kalau yang saya lihat adik-adik ini cuman pengen protesnya didengar ya. Jadi mencari cara supaya viral. Karena kalau protesnya nggak viral nggak akan didengar. Maka cara yang paling simpel adalah membuat sesuatu yang kekinian. Iya, jangan sampai juga PR yang salah. Itu juga kita nggak mau. Betul. Itu aja. Menurut saya ini juga dulu-dulu tuh nggak ada merah putihnya ya. Cuman bendera itu saja sebenarnya. Kadang-kadang momennya pas 17-an mungkin akhirnya ada merah putihnya. Saya tahu adik-adik ini pengen protesnya didengar. Dulu protes buat hashtag nggak didengar, ya. Maka sekarang protes dengan culture mereka gitu ya, dengan kekinian supaya lebih mendapat respon dan viral di media sosial. Dan akhirnya menjadi booming secara internasional kan. Dan saya dengar Eiichiro Oda juga sudah posting ini. Ya ini momen yang luar biasa sekali. Terima kasih adik-adik sekalian, keren. Jadi protesnya ini masih relevan dengan suasana, dengan kondisi bangsa saat ini, Bapak-Bapak. Sesaat lagi dijawab. Kita harus jeda hanya di catatan demokrasi pemirsa. Walkfit, sepatu kesehatan solusi bagi semua kesehatan kaki Anda. Walkfit bukan sepatu biasa, melainkan sepatu dengan beragam keunggulan. Diciptakan secara ilmiah oleh ilmuwan dan pakar kesehatan menggunakan teknologi modern, desain khusus sesuai kebutuhan kaki Anda. Walkfit dilengkapi dengan fitur kesehatan, menjaga kesehatan kaki serta menjaga struktur tulang belakang. Di dalamnya terdapat chip magnetik menghasilkan 500 gelombang setiap langkah kaki, berjalan sambil memberi pijatan, melancarkan darah,
mengurangi keletihan dan kesemutan, mengurangi beban tekanan atau hentakan tubuh, sehingga dapat melindungi kaki, lutut, pinggang, serta punggung Anda. Walkfit menggunakan teknologi grafin yang menghasilkan bioenergi, sehingga dapat membantu meningkatkan fungsi motorik tubuh serta mengembalikan energi, menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh. Bahan Walkfit terbuat dari material molekul nano berventilasi dan antibakteri, sehingga dipakai tidak panas dan tidak berbau. Walkfit dilengkapi juga dengan insole healthy. Insole mengandung herbal Tiongkok absinthus dan mineral. Walkfit makin pakai, makin sehat. Sam bendera yang bergambar La ilaha illallah, ya no problem, no problem. Masing-masing punya warna dan rasa. Nanti kita dengarkan lebih dalam dari Bang Teguh Nasrullah. Tetapi dengan satu catatan, jangan digunakan untuk menyaingi bendera merah putih. Itu saja. Ada satu narasumber lagi, jangan sampai kelewat nih. Karena kabarnya Mbah Sujiwo Tejo, budayawan kita malam hari ini membawa wayang. Bawa ya Mbah ya? Wah, nanti pertunjukan wayangnya eksklusif di catatan demokrasi malam hari ini ya. Saya boleh deh langsung ke yang kemarin posting duluan tuh ada Ustadz Hilmi Firdausi. Ini kami juga kaget loh, penceramah tiba-tiba ikut komentar juga soal bendera One Piece. Antara pro dan kontra Ustadz Hilmi Firdausi. Alasan Ustadz sampai komentar bendera One Piece yang buat riuh ini bagaimana Ustadz? Bismillah. Menurut saya hal ini jangan terlalu dilebih-lebihkan ya. Ini adalah ekspresi anak muda kekinian. Ya, kalau bapak-bapak mungkin yang tadi saya dengar banyak yang nggak tahu tentang One Piece itu apa. Jadi One Piece itu sebuah anim, ya anim fiksi ya. Jadi umur Mas udah umur. jadi ya. Jadi sebuah anime yang menceritakan tentang seorang bernama Luffy yang menjadi bercita-cita menjadi seorang raja bajak laut, ya, betul ya, untuk mencari sebuah harta karun yang dinamakan dengan One Piece. Di tengah perjalanan beliau tuh merekrut para kru, ya. Kru dengan berbagai macam latar belakang. Yang kalau saya riset, kru-kru itu hampir mewakili rakyat Indonesia sepertinya. Ada yang korban penindasan. Pelan-pelan ya. Silahkan dibetulkan kalau saya salah ya. Ada namanya Nami kalau nggak salah, seorang navigator ya. Ada lagi seorang bernama Ilmuwan Robin. Ya, dia dikejar-kejar pemerintah karena menyembunyikan kebenaran sejarah. Ya. Ada lagi korban rasialisme namanya Jinbe dan sebagainya. Jadi dengan bendera itu yang bendera tengkorak dengan topi jerami ya, itu seperti sebuah simbol loyalitas, persahabatan. Kalau tengkorak mungkin ditanya, kenapa tengkorak? Tengkorak itu adalah mempertahankan idealisme sampai mati. Mungkin seperti itu. Ini Ustadz nonton sampai habis nih. Ya, One Piece ya Ustadz ya. harus riset dulu. Saya menyukai anime ini karena memang sangat mewakili perasaan-perasaan kami. Kalau saya sih nggak ngaku sebagai Gen Z ya, tapi teman-teman di sini saya rasa ekspresinya itu sudah sangat tepat ya. Jadi jangan dianggap berlebihan, apalagi sampai ada dibilang untuk makar dan sebagainya. Ini bendera biasa saja. Mungkin anak-anak Gen Z ini merasa ada sebuah ketidakadilan, ada sebuah hal-hal yang kurang pas di negeri ini. Jadi mereka melakukan bentuk protes dengan cara mereka. Apakah betul seperti itu faktanya? Mas Iman, betul Mas? Mas sambil ditunjukkan benderanya, sambil ditunjuk-tunjuk. Ini maknanya apa sih? Tengkorak, tulang silang, mana tadi bendera? Kita perlihatkan. Yuk. Coba. Sambil diperlihatkan. Ini ya Ustadz ya. Wah. Sambil berdiri boleh. Mas Iman, Muhammad Iman ini fans One Piece Indonesia. Waduh. Ya, jadi ini adalah yang merupakan lebih besar bendera lagi, Jolly Roger, bukan bendera One Piece, Iya. Pak, Ibu. Jolly Roger. Jadi di sini merupakan bendera milik Luffy. Namanya bendera bajak laut topi jerami, identik dengan topi jeraminya si Luffy. Apakah keresahan, kegundahan yang dialami oleh teman-teman fans One Piece ini relevan sama permasalahan yang ada di Indonesia? Mas Iman? Iya betul sekali. Mohon izin sebelumnya Pak Ustadz, saya izin klarifikasi bahwa yang Pak Ustadz sebutkan tadi itu mungkin lebih ke arah akun fanspage-nya yang menyukai Oda Sensei. Siap salah. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf izin sebelumnya. Tenang. Pak Ustadz gak akan marah, tenang, aman kok. Siap. Aman. Mohon izin. Siap. Lanjut Man. Lalu untuk akun sendiri, akun Instagramnya eichiro_staff. Lalu ada One Piece_staff, itu yang merupakan akun ofisialnya. Begitu. Lalu kita kebetulan di Indonesia sudah diberikan amanah, kepercayaan oleh IP Jepang langsung untuk membuat akun resmi Instagram One Piece. Gitu. Jadi One Piece,
onepiece.indo.official gitu. Lalu izin juga mohon maaf menambahkan bahwa kita diberi kepercayaan penuh oleh Jepang untuk membangun pertama kalinya One Piece Cafe permanen di Asia. Tuh. Kemudian pertanyaan saya tadi, apakah relevan dengan kegundahan teman-teman dengan persoalan di Indonesia saat ini? Bagaimana, maaf? Apakah relevan dengan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ketika teman-teman ikut bersuara dengan simbol Jolly Rogers itu? Menurut saya itu mungkin sangat-sangat relevan karena kita merasakan keresahan dan kita pengen sih ini momen kemerdekaan bukan hanya untuk adu domba, bukan hanya untuk apapun itu, tapi ini momen untuk mengimbarkan dan relevansinya itu dalam di dunia One Piece-nya sendiri itu sangat nyata seperti yang ada di sini. Namun sekali lagi saya klarifikasi, simbol ini tidak ada artinya di dunia nyata. Hanya tapi koordinasi komunikasi dengan teman-teman di daerah, Mas Iman, mereka yang mungkin belum tahu aturannya, tapi mereka lebih memilih memasang One Piece mungkin dibandingkan merah putih. Itu narasi yang berkembang saat ini. Nah, di sini mungkin saya mumpung ada pakar hukum, mungkin bisa sekalian dan sekaligus untuk mungkin bisa mengedukasi bagaimana sih Pak caranya agar kita aman untuk memasang dan mengekspresikan ini dan Jolly Roger. Kalau dari saya, pertama gini, ekspresi itu harus berani. Dan dalam tanda kutip memang kita harus paham hukum dan jangan sampai melewati batas hukum. Tapi kita harus belajar dari Gus Dur. Gus Dur tuh bahkan mengapresiasi, ini bahkan bintang kejuaraan waktu itu ya Gus Dur ya. Dia bilang asal di bawah jangan lebih tinggi, anggap aja umbul-umbul. Itu bahkan se-ekstrem itu Gus Dur gitu. Dan dalam banyak hal lainnya, kemarin saya dengar Pak, ada supir truk, dia mau nyebrang ke pelabuhan. 3 hari dia tertahan di pelabuhan dan nggak bisa, gara-gara macet 10 km. Dia kesel, dia pasangkanlah bendera Jolly Roger. Dia menjadi ekspresi yang ditayangkan oleh supir truk itu. Dalam artian banyak orang, banyak cara. Maka ekspresi itu ya bebaskan aja, jangan dibatasi. Sepanjang tidak melanggar undang-undang. Kira-kira itu loh. Dan apakah relate ya? Apakah relate? Misalnya keluhan soal keadilan. Itu ada banyak data, datanya World Justice Project misalnya. Menempatkan angka Indonesia dalam posisi yang mengkhawatirkan. Angkanya FIDEM, angkanya Freedom House. Angka banyak lembaga evaluasi dari banyak kampus. Mengevaluasi situasi hukum kita emang banyak masalah gitu. Tidak baik-baik saja. Jadi cara mereka sebenarnya relate dengan temuan-temuan kampus juga. Dengan evaluasi dari Mbah Sujiwo Tejo yang seringkali mengkritik situasi negara. Jadi sangat relate. Dan mereka bahasanya dengan simbol Jolly Roger. Jadi sebatas ekspresi, kreativitas. Ya, laporannya YLBHI tiap tahun juga mengevaluasi. Jadi kalau YLBHI pakai laporan tahunan, mereka pakai simbol Jolly Roger. Sama aja bahasanya gitu loh. Saya boleh komentar? Ya, ini saran buat Anda semua, termasuk saran buat para penonton nih ya. Jadi memang soal tafsir ini adalah sebuah persoalan besar dalam hal apa yang kita kenal sebagai kebebasan berekspresi. Ya, Anda kan pasti merasa bahwa gini aja kok dilarang, ini kan kebebasan kami untuk mengekspresikan pandangan kami. Nah, kita harus ingat tapi di dunia ini tafsiran tentang seberapa bebas kita berekspresi itu bisa sangat beragam. Jangan Anda menganggap bahwa apapun kemudian bebas diekspresikan dimanapun selama itu misalnya tidak melanggar hukum. Karena persoalan melanggar hukum itu tadi multitafsir, ada tafsirnya tentang apa makna dari pernyataan Anda, dari simbol yang Anda keluarkan. Saya kasih contoh gini, atau paling gampang kita melihat ke negara-negara di dunia ini ya. Negara yang bilang bahwa kalian bebas ngapain pun termasuk tadi membakar bendera, menginjak-injak bendera, itu namanya negara yang namanya Amerika Serikat. Kebebasan berekspresi mereka sampai level itu. Anda mau apain itu bendera Anda? Itu kan ekspresi Anda, terus kenapa orang harus melarang? Inggris juga begitu, yang saya tahu ya. Tapi bahkan negara-negara Eropa sendiri, yang lain, itu nggak ada yang sebebas itu. Jerman tuh barangkali mirip-mirip sama Indonesia. Buat mereka tuh yang namanya bendera itu, barangkali karena ada masa lalu yang sangat pahit dengan Nazi dan seterusnya, itu sangat mereka lindungi. Jangan pernah Anda hina bendera mereka dengan cara seperti misalnya menempelkan gambar tertentu di bendera Jerman. Itu Anda kena di sana, kena pidana. Prancis yang kita percaya sebagai salah satu negara yang jadi memperjuangkan demokrasi paling awal, itu juga mengatur ya
Nah, tapi di banyak negara Eropa lainnya, semua itu tergantung pada apakah apa yang Anda lakukan bisa masuk dalam kategori penghinaan. Kalau Jerman tuh Anda nempel apapun di bendera, itu udah salah, bendera Jerman. Anda tempel One Piece lah, atau supaya jangan, ini saya takut penggemar TV One yang bukan penggemar One Piece terganggu nih ya. Pasang gambar Naruto. Apalagi sih lawannya? One Piece, Naruto, Dragon Ball gitu ya. Ini Jepang semua ya? Apa? Iya, iya. Jepang itu Jepang. Kalau Korea nggak ada ya? Manhwa, solo leveling. Apa? Solo leveling. Ya itulah. Solo leveling, Mas. Saya nggak tahu. Namanya, Mas, solo leveling. Atau Indonesia apa sih? Sibut. Gatot Kaca. Ya, ya, Gatot Kaca, Gundala. Anda pasang di bendera dia, itu Anda melanggar hukum. Karena memang nggak boleh diganggu si bendera itu. Tapi kalau negara-negara lain itu lebih ke arah tergantung. Anda tuh masuk dalam kategori menghina atau enggak. Termasuk soal yang tadi lebih tinggi atau enggak itu tergantung. Ya, nggak ada satu jawaban tunggal dalam berbagai kasus yang bisa terjadi di negara-negara tersebut. Jerman yang keras, yang levelnya menengah-menengah tuh kayak Prancis, Swiss, Italia, ya itu level-levelnya adalah seharusnya nggak boleh, tapi kalau Anda tampilkan dengan cara yang cukup masuk di akal gitu ya, dianggap enggak lah ini mah nggak menghina gitu ya, itu boleh kok. Oke, nah di negara-negara tetangga kita, ASEAN sama Indonesia. Jangan pernah Anda berani-berani pasang tadi Jolly Roger bareng sama bendera Singapura. Mas aku nanya, mana yang lebih menghina merah putih? Merobek-robek merah putih atau jual tambang ke asing? Satu. Mengerikan sekali ya pertanyaannya ya. Kedua. We batejo, we. Mana yang lebih menghina merah putih, merobek-robek merah putih, tapi suami istri yang tidak menerima suaminya atau istrinya apa adanya. Karena merah putih itu bukan cuma berani karena benar, tapi menerima kebaikan dan keburukan seperti apa adanya. Saya yakin mahasiswa, kalau yang pertanyaan pertama langsung kan, pas pertanyaan kedua dia agak bingung kenapa itu suami istri. Nah, itu mbak-mbak saya yang bilang bukan berani karena benar, itu karena sekolahan. Merah putih itu gede dan sukmo, sumsum, itu artinya terimalah dunia ini baik buruk apa adanya, rangkul semuanya. Siap. Ya. Oke, ini saya terpaksa harus bilang ya, itu barangkali nggak apple to apple kali ya. Jadi saya nggak akan jawab karena menurut saya merobek-robek merah putih, apa sih alasan yang bisa diterima bagi orang untuk merobek-robek merah putih? Saya nggak tahu. Mungkin ada nggak? Kadang-kadang orang terpaksa karena lagi kebakaran. Bang Ade, ini ada sebuah narasi di sosial media ya. Ini agak tajam sih ya. Bendera merah putih terlalu suci, terlalu sakral dipasang di negara sebobrok ini. Itu kata-kata yang sedang ramai di sosial media. Nah ini mungkin saya juga berpikir Jadi itu suara netizen ya, yang tidak bisa kita saring ya Bapak-Bapak ya, yang tidak bisa kita saring, mereka akhirnya yang tidak bisa kita kontrol. lebih memilih memasang bendera Jolly Rogers gitu kan ya, karena mungkin bendera merah putih belum saatnya dipasang. Seperti Indonesia ini udah mereka apa belum sih? Ini kan selalu banyak berkembang seperti ini ya. Jadi mungkin ini teman-teman para penggemar One Piece ini ingin menyatakan. Saya mau bilang ya, saya setuju aja. Oke. Misalnya Anda itu merasa bahwa negara ini negara yang sangat busuk, kotor, korup, belum apapun. Ya, belum merah putih. Itu hak Anda dong. Iya. Saya bilang itu hak Anda. Saya boleh nggak setuju juga dong dengan Anda. Betul. Ya. Tapi kan persoalannya adalah kapan, kan yang Anda paling takutkan, kapan Anda dianggap melanggar hukum kan? Kan itu yang Anda tanyakan. Siap dengan segala konsekuensinya. Iya. Jawabannya adalah saya mau bantu nih. Siap-siap. Anda setiap kali Anda menampilkan simbol tertentu, harus Anda pikirkan, kira-kira orang akan menafsirkan apa ya dengan apa yang saya lakukan ini. Aduh sorry, Anda sebagai pakar komunikasi, Anda terlalu berjarak. Anda itu berjarak kayak bahasa iklan. Sampean gini loh, jenengan merobek-robek bentuk apa merobek-robek esensi. Mana yang lebih penting, merobek-robek buku nikah atau tidak saling mencintai lagi? Itu gini loh. Saya mau bilang. Soalnya banyak yang kita menghormat bendera Indonesia, tapi jual tambang,
Mana yang lebih itu loh. Saya harus dijawab Mas Ade, ini udah 2 kali pertanyaan diulang loh, Mas. Saya termasuk orang yang nggak keberatan kalau tambang dijual ke asing kalau menguntungkan masyarakat Indonesia kan. Jadi tergantung. Tuh kan, gini kebebasan berekspresi Anda juga sangat terbatas. Ketika Anda mendengar saya ngomong sesuatu yang Anda nggak setujui, Anda langsung menyerang saya. Kita jangan begitu. Saya rasa saya mau bilang gini, sebentar Bang, sebentar ya. Kembali saya mau bilang, Anda mau berpendapat apapun, buat saya nggak ada masalah. Dan Anda juga nggak perlu peduli dengan pendapat saya. Saya cuma mau bilang, Anda kan tanya, kapan saya bisa terancam masuk penjara? Kalau, ya misalnya gini, si Mbah bilang, ya nih, enggak, Mbah bilang ya, Mbah boleh dong, jangan sampean dong ya, nggak mungkin sampean. Mbah bilang, robek-robek aja. Saya menyatakan jangan. Anda direkam gambarnya Anda lagi merobek-robek merah putih. Tujuan Anda adalah sedang memprotes nih. Tapi Anda merobek-robek bendera merah putih. Enggak, nanti dulu. Kita sopan santun nih ya. Jangan, karena itu akan ditafsirkan sebagai menghina merah putih. Sayanya sih enggak. Saya paling ketawa-ketawa ngelihat Anda merobek-robek itu. Bapak akan mengingatkan, itu diperjuangkan berpuluh tahun, kita perang, mati banyak orang. Dia marah, ya. Saya mau bilang, setiap aktivitas yang Anda lakukan, ya, ada konsekuensinya. Saya mengingatkan, jangan lakukan sesuatu yang setelah Anda lakukan, Anda mulai merasa bahwa, coba tadi gua nggak bawa robek-robek, coba gua nggak pasang bendera merah putih dengan si Jolly Roger. Mas Isnur cuma mengingatkan, masalahnya tapi sekarang, ada orang-orang yang over nih. Itu aja tadi udah salah ya. Sebentar, saya mau bilang gini. Tadi kalau Anda pasang bendera merah putih, di bawahnya Anda pasang Jolly Roger, Anda kena, saya akan bilang, ya lo harusnya lebih hati-hati lain kali. Ya. Namanya penyesalan di belakang, kita akan segera kembali sesaat lagi Bapak. Tetap di Catatan Demokrasi Indonesia. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Sudah melakukan berbagai cara seperti pijat, koyo, dan minum berbagai obat namun belum berhasil? Waspadalah, penyakit syaraf terjepit mengintai Anda. Setelah sukses dengan Dr. Pillow generasi pertama, kini telah hadir generasi terbaru Dr. Pillow. Bantal terapi pinggang dan leher yang mengadopsi teknologi elektronik pemanas mutakhir menggunakan prinsip pelepasan energi panas dari batu turmalin. Dr. Pillow dilengkapi dengan 72 lempengan batu turmalin yang dapat memproduksi ion negatif yang berfungsi untuk mengurai asam laktat berlebih di dalam tubuh. Dr. Pillow memancarkan sinar far infrared yang meregenerasi cincin anulus tulang belakang yang dapat meredakan nyeri dan pegal-pegal. Waspadalah saat angkat beban berlebih, duduk terlalu lama, banyak berdiri, kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit. Jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. Di bagian pinggang bermanfaat untuk mencegah sakit pinggang dan membantu penyembuhan saraf kejepit. Di bagian betis bermanfaat untuk membantu merelaksasikan syaraf dan otot kaku akibat olahraga dan aktivitas yang berlebihan. Di telapak kaki bermanfaat untuk membantu memijat titik-titik refleksi dengan sinar infrared jauh. Dr. Pillow memiliki pengaturan suhu yang dapat disesuaikan sehingga nyaman saat Anda gunakan. Dr. Pillow generasi terbaru memiliki tambahan ketinggian dan kenyamanan pengguna. 7 khasiat Dr. Pillow: mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik.
Sebentar. Berkembang sekarang larangan bahkan tanpa merah putih pun nggak boleh. Ada orang nih ngechat jalan di jalan raya nih, di jalan biasa ngechat dia, didatangin polisi. Iya. Ibaratnya bendera doang, Jolly Roger nggak pakai merah putih dilarang juga. Betul. Jadi yang berkembang sekarang itu semua di ban. Seolah mereka menjadi manusia terlarang untuk mengibarkan bendera mereka sendiri gitu. Ya, itu ya. Nah, itu Saya boleh tanggapi ya? boleh. Pejabat. Ya, seperti itu. Ya, saya setuju sekali. Walaupun Anda sebenarnya kalau merujuk pada undang-undangnya itu Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 kalau nggak salah. Ya, itu agak detail memang yang nggak bolehnya itu. Di dalam undang-undang itu dibilang misalnya Anda itu nggak boleh pakai baju merah putih. Memang nggak boleh. Anda nggak Ya, tadi kita dengarkan One Piece hanya dihubungkan dengan bendera. Jangan hanya dengan bendera Anda hubungkan. Malam ini kebetulan karena berdekatan dengan 17 Agustus bendera. One Piece pun harus Anda coba sejajarkan dengan, bukan sejajarkan, sinkronkan dengan budaya. Ya, kemudian agama, kehidupan sosial, dan hukum. Itu yang paling penting. Nah, kalau bicara masalah hukum, batasannya apa kebebasan ini? Tadi Pak Armando, Ade Armando sudah menyampaikan, kalau di Amerika, Anda mau injak-injak, nggak ada masalah karena hukumnya tidak melarang. Di Jerman beda, berlaku ketat. Di Indonesia sangat ketat. Bahkan sudah ada undang-undang terkait dengan bendera. Nah, ini kita hari ini kan bicara fokus bendera, tapi masalah-masalah lain tentu hati-hati. Jangan masuk ke ranah-ranah yang bermasalah secara hukum. Oke. Prinsipnya adalah terkait bendera ini sudah diatur baik dalam undang-undang tentang bendera maupun di dalam KUHP yang baru ada itu terkait ini. Terima Nah, kasih Bang terus, Nasrullah. Kita harus muter Bang supaya semuanya sebentar. giliran kebagian. Terakhir saya, Anda cinta merah putih? Cinta merah putih. Betul. Kalau begitu, kalau Anda cinta merah putih, tunjukkan bahwa dalam Anda memilih ketua RT, ketua RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden, dan wakil presiden. Pilihlah orang yang berkualitas. Dalam demokrasi dan negara hukum, kita membutuhkan ekspresi dan partisipasi warga dengan maksimal. Maka yang penting adalah hargai ekspresi itu dengan berbagai cara. Dan ketika ada pejabat yang keliru, yang justru mereka mengancam demokrasi dengan cara menekan, mengintimidasi, bahkan sekarang melarang di mana-mana. Yang harus diperhatikan adalah hentikan pejabat ini. Jangan sampai menciptakan rakyat takut berekspresi, rakyat takut berbicara. Dan jangan-jangan saya khawatir ketika pejabat seolah-olah ya berlebihan bicara, dia ingin membelokkan sesuatu. Ada apa ini sedang korupsi di mana-mana ini? Jangan-jangan dia belokin berita gitu loh. Pesan saya ya kepada adik-adik. Pertanyaan lagi Bang, langsung konklusi nih Bang, jangan pertanyaan lagi Bang. Ini negara sudah negara demokrasi. Kebebasan diberi kebebasan. Tapi terarah terukur. Nah, yang kita inginkan silakan bebas, tapi berdasarkan budaya ketimuran. Beritika. Jangan sampai tiba-tiba udah melenceng maki-maki orang, malah kita dituntut. Ya kadang-kadang kita kebablasan. Nah ini saya minta adik-adik, silakan. Kalau ada orang yang nggak doyan, sekarang banyak orang nggak senang kritik, betul kan? Ada menteri, ada pejabat, dikritik nggak mau. Kalian laksanakan kritik itu. Ustaz Hilmi. Itu udah saya. Baik, untuk teman-teman One Piece ya, saya mohon maaf, saya sudah memasang 2 bendera merah putih di depan rumah saya. Ya, nggak ikut memasang bendera One Piece seperti yang sedang ramai. Ya. Tapi, mempidanakan hal ini, menyebutnya ini makar adalah hal yang berlebihan ya. Jika masyarakat bermaksud protes terhadap pemerintah itu hal yang wajar dalam demokrasi. Setuju Pemerintah sekali. tinggal jawab saja dengan perbaikan pengelolaan negara, penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan rakyat. Sesimpel itu, masih banyak hal besar yang harus diurusi. Terima kasih. Setuju. Saya senang kalau teman-teman semua itu sangat ingin menegakkan kebebasan berekspresi ya. Tetapi memang Anda harus ingat, selalu ada konsekuensi. Saya adalah seseorang yang Mas Isnur sangat tahu ya. Mungkin lebih dari 10 kali saya sudah dilaporkan oleh berbagai pihak karena pernyataan-pernyataan saya. Dan itu tidak menyenangkan loh, capek ya.
Karena itu Anda hati-hati ya. Pengalaman pribadi dari Mas Adi Armando. Terima kasih atas pengalamannya. Mbah Tejo. Ya, saya bangga pada One Piece. Bangga sekali tapi agak kecewa karena terlalu sopan gitu loh. Izin. Jadi yel-yelnya wow begitu bilangnya izin gitu. Jadi saya Iman tolong Mas Nasrullah yang keras. Dan di wayang ada yang paling keras namanya Wisanggeni. Dia ke siapapun nggak takut. Ke siapapun kecuali ke Semar. Siap. Itulah. Kecuali Saya usul. Ya. Jadi bapak-bapak semuanya, teman-teman mahasiswa nakama, terima kasih banyak kita sudah sampai di penghujung. Semoga semuanya bisa saling menghargai perbedaan argumen ya Mbak ya. Saya Andromeda Mercury mengucapkan terima kasih kepada BHS. Tepuk tangan buat BHS boleh. Yel-yelnya boleh buat penutup catatan demokrasi malam hari ini. Yel-yel dari One Piece. Silakan. Saya Andromeda Mercury. Selamat malam. Sampai jumpa.